Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh menjadi pelaku firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 40 yang berbunyi, jawab Yesus, bukankah sudah dikatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah ujian terhadap iman percaya guna dapat melihat kemuliaan Allah. Logam mulia emas adalah barang tambang dari alam. Nilai dan harga emas itu ditentukan oleh kadar karat atau kemurnian emas tersebut. Semakin tinggi karat emas, maka semakin mahal pula harganya. Untuk mendapatkan emas yang berkualitas dan bernilai jual mahal, maka emas harus dimurnikan dengan cara dibakar dalam api bersuhu tinggi, supaya kotoran pada emas itu keluar dan terpisahkan. Tuhan kita Yesus Kristus kadangkala mengizinkan permasalahan, pergumulan hidup maupun penderitaan yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita, umat manusia ini. Dia sebetulnya sedang memurnikan kita dengan api yang dilambangkan adanya penderitaan, permasalahan, pergumulan hidup, pencobaan, dan tekanan bagi hidup kita ini, agar kotoran berupa sifat dan tabiat atau kelakuan buruk yang adalah dosa di hadapan Tuhan dan sesama umat manusia yang ada dalam diri kita ini boleh keluar atau hilang. Ini adalah bagian dari proses pendewasaan iman percaya kita kepadanya. Tuhan Yesus sedang melatih iman percaya kita ini supaya semakin kuat dan teguh. Hal yang sama yang dialami oleh Maria dan Marta ketika saudara laki-lakinya Lazarus sakit. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong Lazarus. Mereka mengirim pesan kepada Tuhan Yesus agar segera datang untuk menyembuhkan saudara laki-lakinya Lazarus itu. Tuhan Yesus sengaja datang 4 hari sesudah Lazarus mati. Rasio Maria dan Marta berkata, sudah sangat terlambat. Ketika iman percaya mereka itu diuji oleh waktu, hasilnya ternyata memprihatinkan. Mereka lebih percaya kepada kata rasio mereka daripada kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun, di dalam anugerahnya mereka menyaksikan adanya mujizat tentang kebangkitan Lazarus dari antara orang mati. Iman percaya Marta dan Maria ini sungguh diteguhkan, dipulihkan kembali. Pengenalan mereka akan Kristus semakin jelas dan diyakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Mesias, Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia, Allah yang Maha Kuasa itu. Sama seperti seorang pelajar jika mau naik kelas, syarat utamanya adalah harus mengikuti ujian. Jika kita ingin iman percaya kita naik tingkatnya, maka kita harus diuji melalui kehidupan yang akrab dengan pergumulan maupun permasalahan hidup berupa kesulitan-kesulitan. Ujian akan iman percaya kita itu akan membuktikan apakah iman percaya kita kepada Kristus dan semua orang yang benar-benar mau percaya kepadanya itu sungguh benar dan justru sedang diuji apakah hidup atau mati. Tuhan Yesus Kristus berfirman, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku.
Matius 11 ayat 6. Hal yang utama ialah keyakinan bahwa kita telah menjadi bagian dari Kristus. Asal kita sungguh-sungguh mau berpegang teguh dalam iman percaya kita hanya kepadanya sampai kepada akhir hidup kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua tantangan dan pergumulan atau permasalahan hidup yang sedang kita hadapi itu akan memperkuat iman kita. Sebagaimana juga akibat pandemi COVID-19 ini menantang kita, menguji iman percaya kita, apakah kita tetap sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus atau menyerah begitu saja kepada kuasa pandemi COVID-19 ini saja. Maka dengan adanya firman Tuhan ini kembali menguatkan iman percaya kita, bahwa siapapun tidak dapat memisahkan kita dengan Allah pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita ini. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh mengerti betul ketika kami merasakan bahwa yang terjadi menyangkut permasalahan maupun pergumulan hidup kami, termasuk gangguan pandemi COVID-19 sekarang ini adalah untuk menguji iman percaya kami, guna kami dapat melihat kemuliaan Allah ketika berbagai mujizat, termasuk kesembuhan dari kuasa sakit penyakit apapun juga, memungkinkan kami makin sungguh-sungguh harus mengandalkan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu sungguh-sungguh maha mulia di dalam seluruh aspek dari kehidupan kami. Kami berdoa bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.